Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 376. Jangankan pria simpanan ini, bahkan Rosalie Neswell tidak bisa menghabiskan 8 juta dolar sekaligus untuk membeli sebuah kalung. Ini pasti dicuri. Tidak heran pria simpanan ini memaksa Rosalie untuk membuka kotak hadiah setelah Rosalie pulang karena dia takut ketahuan. Owen Hawkins mencibir dan memandang Rosalie. Kau tidak akan pernah tahu, Rosalie. Seleramu terhadap pria benar-benar tak tergambarkan. Bahkan sekarang kau naksir seorang pencuri. Tapi kau cukup jago dalam mencuri. Hanya dalam beberapa menit, kau sudah bisa mendapatkan 8 juta dolar. Luar biasa. Wajah Rosalie menjadi dingin. Dia berkata dengan ketus. Owen, aku peringatkan kau. Jaga omonganmu. Kau lebih baik berhenti berbicara omong kosong. Omong kosong? Aku? Owen tertawa terbahak-bahak. Kemudian Owen bertepuk tangan dan berkata dengan keras. Semuanya kemari dan lihat. Seseorang telah mencuri sesuatu. Sebuah kalung senilai 8 juta dolar dicuri. Hal ini lebih mengasihkan daripada sebuah film. Jangan biarkan dia kabur. Pengumuman Owen menyebabkan kegemparan. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mengepung Harvey dan mereka semua menuding Harvey. Bahkan banyak orang lebih cemburu dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk setelah mereka melihat seorang dewi yang cuek dan dingin berdiri di samping Harvey. Jangan jatuh cinta kalau kau tidak punya uang. Mencuri sesuatu dan memberikannya kepada gadis itu. Melihat betapa lembutnya dia, aku tidak pernah menyangka bahwa dia adalah orang yang sombong. Mencuri di depan umum. Bukankah pria ini terlalu berani? Aku pikir kecantikan ini dibutakan oleh cinta. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang seperti itu? Harvey tidak bisa berkata-kata. Ada obrolan dari segala penjuru. Kemudian Harvey menatap Owen dengan dingin. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Hawkins, kau tidak mampu membelinya karena kau miskin. Jadi, apa kau mengharapkan orang lain menjadi miskin sepertimu dan tidak mampu membelinya? Miskin? Kau bilang aku miskin? Owen tersenyum. Pada saat itu, dia menggulung lengan bajunya dan melambaikan tangannya. Kemudian berkata, pencuri ini mengatakan bahwa aku miskin. Aku serahkan pada semua orang untuk menilai. Meskipun Owen berpakaian santai hari ini, dia masih mengenakan Rolex emas di pergelangan tangan kirinya. Jam tangan Rolex itu adalah desain emas murni dengan kombinasi hijau dan emas. Itu adalah jam tangan terlaris tahun ini, Gold dan Green Daytona. Harga pasarnya sekitar 600.000 dolar. Ada banyak orang berpengetahuan luas di pusat perbelanjaan kelas atas ini. Seseorang melihat situasi ini dan tersanjung. Jika seseorang yang memakai Rolex senilai sekitar 600.000 dolar juga dianggap miskin, maka tidak akan ada orang kaya di dunia ini. Beberapa mungkin tidak mampu membelinya bahkan jika mereka punya uang. Itu adalah jam tangan impianku. 800.000 dolar, banyak orang mungkin tidak dapat menyimpan uang sebanyak ini bahkan setelah 10 tahun bekerja. Jumlah uang ini setara dengan uang muka sebuah rumah mewah. Bagi Owen, dia merasa seperti sedang memiliki rumah mewah di pergelangan tangannya saat ini. Apa kau melihat itu? Menurutmu siapa yang akan mereka dengarkan, aku atau kau? Owen menatap Harvey dengan menantang. Pria simpanan ini tidak mengakuinya ketika Owen mengatakan dia adalah seorang pencuri dan sekarang Owen membalasnya. Sayang sekali ini bukan mordu. Jika tidak, dia bisa saja memanggil beberapa orang untuk memutuskan tangan dan kaki pria simpanan ini hanya dengan satu panggilan. Apa menurutmu arloji rusak itu bisa membuktikan bahwa kau kaya? Harvey berkata dengan dingin. Ya bisa. Kau tahu apa ini? Ini jam tangan Rolex. Apa kau bisa membelinya? Owen tersenyum. Apa menurutmu hanya kau yang memilikinya? Harvey sedikit mengangkat tangannya dan dia juga mengenakan Rolex Daytona di pergelangan tangannya. Ini PV50, hahaha. Jam tangan ini pasti sudah dibeli puluhan tahun, bukan? Beraninya kau menunjukkan ini? Berani-beraninya kau pamer pakai jam tangan tua ini? Apalagi casingnya akan berkarat dan banyak goresan di permukaan jam tangan. Hahaha, konyol sekali. Seluruh kerumunan tertawa. Namun pada kesempatan seperti ini adalah situasi yang wajar. Bagaimana mungkin orang yang bukan profesional mengetahui nilai jam tangan Harvey? Dalam pandangan banyak orang, sudah cukup bagus jika jam tangan tua ini bisa berharga sekitar 80 dolar. Hanya Owen yang terkejut di antara kerumunan itu. Dia berwawasan luas. Dia sedikit terkejut saat melihat jam tangan Harvey. Namun, dengan cepat Owen menjadi tenang kembali. Dia ingat jam tangan ini seharusnya dikoleksi oleh salah satu ahli di industri antik. Bagaimana benda itu bisa muncul di tangan pria simpanan ini? Tidak yakin di mana dia membeli jam tangan palsu itu, tetapi berpura-pura bahwa itu asli, itu sangat tercela dan memalukan. Bab 377 dan ke-378. Ada gumaman menyebar di antara kerumunan. Rosalie Neswell sedikit mengernyit. Dia tidak bisa memahami nilai jam tangan antik dengan orang-orang biasa tersebut.
Bagaimanapun, orang-orang yang tidak berurusan dengan barang antik tidak dapat memahami nilai barang-barang semacam itu. Rosalie memandang Owen Hawkins dan berkata sambil memikirkan ini. Owen, kau dari Hawkins di Mordu? Apa kau tidak bisa melihat bahwa jam tangan Harvey itu asli? Dia bisa memakai jam tangan seharga ratusan juta dolar dengan santai. Apa menurutmu dia akan mencuri kalung senilai beberapa juta dolar? Bisakah kau berhenti mencari masalah di sini? Apa itu bernilai ratusan juta? Owen mencibir. Jika itu jam tangan legendaris, pasti harganya ratusan juta. Tapi untuk jam tangan palsu, sudah cukup bagus kalau dinilai seharga puluhan dolar. Rosalie, kau keluarga Neswell menjalankan bisnis barang antik. Jangan mencoba membelah pencuri dan merusak reputasi keluarga Neswell. Tuan Neswell tidak akan membiarkanmu begitu saja nanti. Kau... Rosalie tidak berdaya saat ini. Mengapa dia tidak bisa mempengaruhi Owen meskipun dia mengatakan yang sebenarnya? Saat ini, diskusi di sekeliling mereka memanas, semakin banyak orang yang menonton. Bahkan beberapa staf pusat perbelanjaan itu datang dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Mencuri kalung senilai 8 juta dolar, ini pasti masalah besar. Pada saat ini, seorang wanita keluar dengan cepat di antara kerumunan. Dia tidak mungkin seorang pencuri. Orang yang berbicara adalah Ella Graves. Ella saja lewat hari ini. Dia tidak pernah mengira untuk bertemu Harvey di sini. Harvey juga terkejut melihatnya. Ella mengenakan gaun hari ini yang menunjukkan lekukan tubuhnya. Selain itu, Ella memiliki wajah yang menunjukkan cinta pertama yang begitu murni dan polos saat ini. Wow! Ella langsung menarik perhatian banyak pria begitu dia muncul. Bahkan Owen juga tanpa sadar menatap Ella saat ini. Dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya secara diam-diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika bukan untuk bepergian, dia tidak akan pernah mengunjungi tempat kecil seperti Neum His seumur hidup. Bagaimana bisa ada begitu banyak wanita cantik di sini? Namun, ada seorang pria di samping Ella saat ini. Dia berpakaian sempurna dengan sepasang kacamata berbingkai emas. Pria itu memiliki temperamen yang baik. Dia terlihat seperti pria yang berbakat dan cakap. Ella melangkah maju, terlihat takut Harvey akan salah paham. Ella segera memperkenalkan pria itu, berkata, Harvey, ini Johnson Carlson, seorang senior dari universitasku. Dia datang ke Neumhi untuk menghadiri seminar medis. Aku menjadi seorang tamu di seminar. Karena itu, dia memintaku untuk ikut dengannya. Ella sangat kesal setelah mengatakan ini. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Harvey selama beberapa hari terakhir. Seniornya ini bertemu dengannya di rumah sakit sebelum menghadiri seminar medis. Kemudian dengan tulus mengundang Ella untuk pergi ke seminar bersama. Ella juga tahu kalau senior ini menyukai dirinya, Ella pun menolaknya beberapa kali. Namun, pada akhirnya Johnson menyebut nama dosen mereka di universitas tersebut. Ella hanya bisa ikut dengan Johnson untuk menunjukkan rasa hormat kepada dosennya. Ella tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Meski demikian, Johnson aktif mencari topik pembicaraan. Ella merasa benci dengan hal itu. Terus terang, Johnson cukup tampan dan memiliki temperamen yang baik, ditambah dengan pekerjaan yang bagus, sopan dan pandai berbicara. Dia pasti menjadi pria yang sempurna untuk banyak gadis. Sayangnya, Ella hanya memperdulikan Harvey dan bahkan tidak memandang Johnson. Awalnya, Ella akan berpisah dengan Johnson setelah menghadiri seminar medis. Tanpa diduga, Ella bertemu Harvey ketika mereka melewati mal dan melihatnya dituduh sebagai pencuri. Pada saat ini, Owen yang berada di samping memandang Harvey yang sangat beruntung. Dia berkata dengan ekspresi licik, Kau, seorang pria simpanan, benar-benar luar biasa. Membawa satu wanita dan menyembunyikan yang lainnya di rumah. Tapi aku khawatir kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menikmati semua ini di masa depan. Karena kau telah mencuri begitu banyak uang sehingga kau mungkin harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ella berbalik dan menatap Owen ketika mendengar kata-katanya. Ella tidak tahu siapa Owen, jadi dia sama sekali tidak takut padanya. Sebaliknya, Ella berkata dengan serius. Kau pasti salah. Saudara York adalah orang yang baik. Dia tidak akan pernah mencuri. Harvey adalah orang yang berdiri dan menyelamatkannya ketika dia hampir dilecehkan oleh orang lain. Bagaimana orang seperti itu bisa mencuri sesuatu? Ini adalah hal terlucu di dunia. Bab 378. Pria Ferguson memandang Ella Graves. Ada kesan kecemburuan di matanya. Pria memang memiliki kepercayaan diri pada penampilannya. Namun, dua wanita yang dia temui hari ini, yang satu dingin dan yang satu lagi polos. Terlebih lagi dalam penampilan, dia bahkan tidak bisa membandingkan diri dengan mereka dalam hal watak. Pria semakin kesal. Pada saat ini, dia berkata dengan nada mengejek. Apa Harvey menjadi tidak bersalah hanya karena kau mengatakan bahwa dia tidak bersalah? Kalung ini berharga 8 juta dolar. Kau tahu apa artinya? Bahkan dengan menjualmu tidak akan bisa membiayainya. Dari bagian mana pria simpanan ini terlihat kaya? Dia tidak memiliki penampilan itu. Jika dia tidak mencuri, bagaimana dia bisa mendapatkan barang semacam ini? Hanya dengan melamun. Ella tersenyum tipis, seperti bunga teratai yang mekar di musim panas.
Aku percaya padanya. Dia tidak akan pernah mencuri. Kau bisa pegang perkataanku. Banyak orang di sekitar yang berbisik-bisik, mendiskusikannya ketika mereka mendengar ini. Ria menyindir bahwa Allah melakukan pekerjaan yang buruk dan tidak memiliki integritas sama sekali. Allah tidak marah. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan berkata, "Aku Al Graves, wakil presiden rumah sakit Nyumhi." Apa? Wakil presiden rumah sakit Nyumhi? Dia masih sangat muda. Hampir semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Allah. Rumah sakit Nyumhi adalah rumah sakit paling terkenal di Nyumhi. Dikatakan bahwa para dokter di sana tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi juga dalam etika kedokteran yang tak tertandingi. Ada seseorang bernama Dr. Graves di bagian gawat darurat yang beberapa kali selalu menggunakan gajinya untuk membayar biaya pengobatan pasiennya. Mungkinkah dokter itu adalah wanita muda di depannya ini? Jika demikian, maka wanita ini pasti bisa dipercaya. Pada saat ini, seorang lelaki tua di kerumunan itu melihat dari dekat dengan kacamatanya. Kemudian berkata dengan keras, "Dr. Graves, itu kau. Aku belum berterima kasih untuk operasi terakhir. Tanpamu, aku akan terbaring di peti mati sekarang." Allah tersenyum dan berkata, "Seorang dokter harus merawat pasiennya dengan cinta dan perhatian. Inilah yang harus aku lakukan." Orang-orang di sekitar bergosip tentang hal itu. Sekarang identitas Allah telah ditentukan. Jika dia bersedia untuk membela orang ini, sepertinya orang ini bukanlah pencuri. Owen Hawkins dan Ria saling memandang. Mereka tampak mengerikan. Mereka tidak pernah mengira bahwa wanita yang datang ke sini secara tidak terduga ternyata begitu populer. Terlebih lagi, di kota setingkat prefektur seperti ini, bisa menjadi wakil presiden rumah sakit di usia yang begitu muda menyeratkan bahwa dia memiliki banyak koneksi dan juga latar belakang yang bagus. Meski Owen dan Ria menganggap diri mereka sebagai orang berpengaruh dari luar negeri, mereka tidak ingin memprovokasi perhatian lokal. Tiba-tiba Ria tersenyum sambil mengerutkan dahi karena melihat manajer toko perhiasan barusan berlari ke sini dengan sepatu hak tinggi. Mata Ria berbinar-binar dan buru-buru berteriak, "Manajer, kemari dan lihat apakah ini kalung yang hilang di tokomu. Aku telah membantumu menangkap pencuri." Owen juga tersenyum. Kemudian menunjuk pada Harvey dan berkata, "Ya, pencurinya ada di sini. Kau tidak perlu berterima kasih kepada kami. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik." Kali ini, orang-orang di kerumunan memberi jalan kepada manajer. Manajer toko tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pencurian? Apa yang dicuri? Mengapa dia mencurinya? Pria dengan cepat berjalan ke depan dan menyerahkan kotak hadiah itu kepada manajer toko. Dia tersenyum. "Cepat dan lihat apakah ini barang curiannya. Jika ya, periksa apakah ada hal lain yang hilang. Pencuri itu mungkin menyembunyikan hal-hal lain. Jangan biarkan dia pergi. Apa kau ingin aku menelpon polisi untukmu?" Pria tidak bisa menahan tawa setelah mengatakan ini. "Penipuan. Apa pria simpanan ini berpura-pura di depanku? Bahkan manajer toko mengejarmu. Sekarang karena kau tertangkap basah dengan barang curian, aku akan melihat bagaimana kau mengelak. Kau akan masuk penjara. Kau bisa menjalani hukuman seumur hidup untuk barang curian senilai $8 juta ini." Owen juga memasang ekspresi santai. Perjalanan ke Nyumhi ini tidak sia-sia. Karena dia bisa melihat Rosalie menjadi sangat memalukan saat ini. Itu sepadan. Sementara itu, mata semua orang terfokus pada manajer toko. Dia sedang berjalan menuju Harvey. Bab 379 dan ke-380. "Tuan." Saat berikutnya, manajer toko membungkuk dengan hormat. Kemudian mengambil kotak hadiah. Manajer toko berkata, "Tuan, kau pergi terlalu cepat barusan. Aku tidak berhasil memberimu faktur pembayaran. Lagi pula, batas pengeluaranmu sangat tinggi. Kantor pusat menghubungi dan mengatakan bahwa kami harus mendaftarkanmu untuk kartu keanggotaan tingkat tertinggi. Apa kau keberatan untuk meninggalkan nomor teleponmu? Dalam hal ini, seseorang dari pihak kami bisa menghubungimu jika ada pameran dan produk baru di masa mendatang." Apa? Faktur? Bahkan mendaftar keanggotaan tingkat tertinggi? Dan mengundangnya ke pameran? Dengan kata lain, apa kalung ini dibeli oleh pria di depannya ini? Untuk sesaat, suasana saat itu sunyi seperti kematian. Hampir semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, mereka merasa takut dan tidak bisa mempercayainya. $8 juta. Dia kaya. Ria Ferguson tercengang saat ini. Wajahnya menjadi pucat. Mustahil. Bagaimana orang yang menjadi pria simpanan ini bisa membelinya? Itu adalah kalung $8 juta. Bukan $80. Saat ini, Ria tidak mau menyerah. Dia berlari untuk melihat tagihan, tapi dia tercengang. Harga tercantum dengan jelas di tagihan. Harvey memang membeli kalung itu. Selain itu, manajer toko sangat menghormatinya, ini jelas bukan pemalsuan. Sementara itu, ada banyak yang berdiskusi dari kerumunan. Banyak orang merasa sedikit malu. Beberapa orang bahkan melirik Owen Hawkins dan Ria. Beberapa dari mereka berkata, "Sial!" dan bahkan mengacungkan jari tengah. Ada apa dengan keduanya? Orang membeli kalung itu dari toko dan di sini kau berseru bahwa dia telah mencurinya. Keduanya ini bodoh atau mereka melarikan diri dari rumah sakit jiwa.
Pria yang mencoba bertingkah seperti orang kaya hanya karena dia memakai jam tangan Rolex Daytona. Pada akhirnya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Harvey Yoke. Harvey memberikan nomor teleponnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika ada acara atau produk baru, kirim pesan saja padaku. Jangan telepon aku. Ya, baik. Kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Jangan khawatir apapun aktivitas yang kami lakukan di masa mendatang, Anda hanya perlu menunjukkan nomor teleponmu dan Anda dapat membawa serta siapa saja yang Anda inginkan. Manajer toko itu terlihat hormat. Orang kaya memiliki karakternya sendiri. Rosalie telah menghadapi banyak orang kaya yang tidak suka diganggu. Dia secara alami tahu bagaimana menghadapi hal itu. Teman sekelasmu otaknya mungkin tidak terlalu baik. Jangan terlalu sering berhubungan dengannya nanti. Harvey tersenyum pada Rosalie Neswell. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan Owen dan Ria. Kedua wajah mereka memerah saat mendengar kata-kata itu. Memalukan. Mereka benar-benar sangat memalukan kali ini. Sekarang orang-orang mengatakan bahwa mereka berdua terbelakang. Mereka ingin berdebat tapi tidak bisa. Lupakan, dia dari keluarga Hawkins Mordu. Rosalie berkata sebagai pengingat yang lembut. Hawkins Mordu memang kuat dan berpengaruh, bahkan Neswell tidak berani memprovokasi mereka. Selain itu, orang-orang Hawkins selalu sangat pendendam. Rosalie tak mau membiarkan Harvey menyinggung perasaan mereka hanya karena masalah sepele ini. Keluarga Hawkins. Harvey tertawa dan kembali menatap Owen dengan acuh tak acuh. Ingat, namaku Harvey Yoke. Datang saja padaku jika kau ingin membalasku. Aku tidak akan lari apapun yang terjadi. Kau akan menyesalinya. Owen berkata dengan dingin. Harvey menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikannya lagi. Memendam kebencian atas masalah sepele seperti itu, hal-hal hebat apa yang bisa dilakukan oleh orang itu. Rosalie terkejut melihat Harvey. Harvey Yoke, siapa dia? Bagaimana dia masih bisa mengatakan hal seperti itu setelah mengetahui bahwa lawannya berasal dari Hawkins Mordu? Apa dia bodoh atau apa dia semampu itu? Namun, bagaimanapun juga tempat Harvey di hati Rosalie saat ini telah bangkit kembali. Allah, terima kasih. Harvey menghampiri Allah dan tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ella akan maju dan berbicara untuknya pada saat genting. Tidak apa. Itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Ella malu. Dia tidak mengerti dari mana dia mendapatkan keberanian itu tadi. Harvey, jika kau ada waktu luang, apa kau ingin pergi ke seminar medis bersama kami? Jangan khawatir, ini bukan seminar yang formal, ini hanya resepsi. Anggap saja sebagai makan malam biasa. Allah sangat menantikannya. Bab 380. Harvey Yoke tanpa sadar melirik Rosalie Neswell. Rosalie tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa Ella Graves juga menyukai Harvey. Namun Rosalie mengangguk dan tersenyum setelah memikirkannya. Tidak masalah. Kau telah memberiku hadiah yang mahal. Tidak menjadi masalah apa yang aku makan malam ini. Allah menatap Rosalie dengan heran setelah mendengar ini. Dia sedikit terkejut. Dia tidak heran bahwa Harvey memberi Mandy Zimmer barang yang begitu mahal. Meskipun demikian, apa yang terjadi di sini dengan wanita yang sekilas sangat dingin ini? Saat itu, ponsel Allah berdering dan itu adalah panggilan dari mentornya. Telepon terhubung dan sebuah suara lama datang dari ujung yang berlawanan, berkata, Allah, mengapa kau dan seniormu belum tiba di sini? Apa kau diam-diam pergi kencan? Dosen Ella dan Johnson Carlson juga menghadiri seminar medis tersebut. Namun, dia mungkin tidak menemukan dua siswanya di sana. Karena itu, dia menelpon untuk menjahili mereka. Allah melihat ke arah Johnson yang lembut dan berkata, Dosen, berhentilah bercanda. Saya baru saja bertemu dengan dua orang teman. Kami akan segera ke sana. Ngomong-ngomong, saya akan mengajak dua orang teman saya untuk menghadiri seminar bersama. Apa tidak masalah? Tidak masalah. Seminar ini hanyalah pertemuan sekelompok teman. Saya sangat menyambut jika kau bersedia membawa teman-temanmu ke sini. Cepatlah datang. Dosen di ujung telepon itu sangat bersemangat. Dia sangat tertarik. Allah menutup telepon dengan senang hati. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ponsel Rosalie berdering kali ini. Kemudian Rosalie meminta maaf setelah menjawab panggilan tersebut. Harvey, maafkan aku. Kakekku mengalami keadaan darurat. Jadi kami harus segera kembali ke kota provinsi. Traktir aku dimakan malam lain kali saja. Apa kau membutuhkanku untuk mengantarmu? Harvey sedikit malu. Tidak, mobil kakekku sudah ada di pintu. Mal, aku bisa pergi sendiri. Kau bisa pergi ke seminar medis dengan Dr. Graves. Rosalie tersenyum tipis. Ingat, jika kau tiba di kota provinsi, telepon aku. Harvey mengangguk. Rosalie telah menjadi dewi dingin sekali lagi dan keluar dari mal dengan sepatu hak tingginya sebelum Harvey sempat mengatakan apapun. Di luar mal di jok belakang Mercedes-Benz Maybach, Shane Neswell memandang Rosalie yang sedang memeriksa kotak hadiah di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Rose, jika ini bukan sesuatu yang mendesak, aku tidak akan datang dan membawamu pergi sekarang. Cucunya akhirnya berkencan dengan Harvey, tapi itu dirusak olehnya. Shane merasa kasihan padanya. Kakek, tidak apa-apa. Kencan yang tidak sempurna adalah yang kencan paling sempurna. Dengan begitu, aku akan punya alasan untuk bertemu dengannya lagi lain kali.
Rosalie tersenyum lalu membuka kotak hadiah di tangannya. Kakek, siapa dia sebenarnya? Shane memiliki mata yang bagus untuk berbagai hal. Dia bisa melihat nilai kalung ini dalam sekejap. Pada saat ini pupil matanya sedikit menyusut. Dia bergumam. Apa mungkin dia anggota keluarga Yorks? Tapi aku belum pernah mendengar tentang Harvey di antara 4 orang terkenal di keluarga Yorks. Ibu kota Southside, Bakut. Bakut adalah ibu kota provinsi negara Hari dan juga pusat politik dan ekonomi negara Hari. Jika ada keluarga kelas 1 yang dapat bangkit di tempat seperti itu, pengaruh mereka dapat mencakup seluruh provinsi Southside. Bakut, negeri garis lay, terletak di Gunung Silver Nimbus. Gunung Silver Nimbus dibagi menjadi gunung depan dan belakang. Gunung depan adalah tempat pemandangan bintang 5 di Bakut. Namun, gunung belakangnya berbeda. Gunung belakang telah menjadi daerah pribadi sebuah keluarga besar sejak berdirinya negara Hari. Keluarga Yorks telah berada di Southside selama ratusan tahun. Status mereka di Southside tidak terpengaruh karena perubahan generasi. Ada sebuah taman kuno di belakang Gunung Silver Nimbus seluas ribuan hektar. Ada jalur taman berkelok-kelok di taman itu seperti surga di bumi. Taman ini dinamakan halaman Silver Nimbus yang merupakan tempat di mana Yorks berada. Pada saat ini ada sosok berdiri dengan kepala terkulai di halaman samping Silver Nimbus. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.